Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu penguji, serta dosen pembimbing saya, Bapak Mahmud SEMM, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Salsa Ainin Mardia, mahasiswi Universitas Persada YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, dan Inovasi terhadap Perkembangan Bisnis UMKM di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang pertama akan saya bahas yaitu latar belakang. Di awal tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini telah memicu dampak negatif terhadap berbagai sektor bisnis, khususnya bisnis UMKM. Dengan adanya pembatasan operasional usaha, physical distancing, dan gerakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19, maka hal ini akan menghambat pertumbuhan dan pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pamer serta promosi. Menurut Kemenhub UMKM, ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu karakteristik wirausaha, modal usaha, dan inovasi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, minimnya pengetahuan tentang UMKM. Yang kedua, kurangnya bantuan modal. Yang ketiga, minimnya pengetahuan tentang sumber-sumber modal. Yang keempat, kurangnya inovasi yang dilakukan para pelaku UMKM. Yang kelima, tingginya biaya mengembangkan inovasi. Dari kerangka pemikiran ini dapat kita rumuskan masalah yang pertama, yaitu apakah ada pengaruh karakteristik wirausaha terhadap perkembangan bisnis UMKM yang ada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang kedua, apakah ada pengaruh modal usaha terhadap perkembangan bisnis UMKM yang ada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang ketiga, apakah ada pengaruh inovasi terhadap perkembangan bisnis UMKM yang ada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang keempat, apakah ada pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, dan inovasi terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada susunan kerangka pemikiran ini dapat kita lihat juga tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara karakteristik wirausaha terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara modal usaha terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara inovasi terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara karakteristik wirausaha, modal usaha, dan inovasi terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya, dapat kita lihat juga hipotesis penelitiannya. Yang pertama yaitu X1, karakteristik wirausaha berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang kedua, X2 atau modal usaha berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang ketiga, X3, inovasi, berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang keempat, X1 karakteristik wirausaha, X2 modal usaha, dan X3 inovasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya, landasan teori. Berdasarkan kutipan para ahli yaitu Purwanti 2014 dan Suryana 2014, dapat disimpulkan bahwa karakteristik wirausaha adalah suatu hal yang berhubungan dengan keinginan yang kuat, tanggung jawab, dan berjiwa wirausaha yang tinggi untuk mewujudkan suatu tingkat keberhasilan yang tinggi. Yang kedua, berdasarkan kutipan para ahli yaitu Nugraha 2011 dan Purwanti 2012, modal usaha merupakan kebutuhan yang mendasar untuk memulai sebuah usaha. Besar kecilnya jumlah modal akan berdampak pada perluasan dan perkembangan suatu usaha.
Berdasarkan kutipan para ahli, yaitu Nurdin 2016, Kotler 2016, dan Suryana 2014, inovasi merupakan penerapan praktik atau penggunaan metode baru dengan menggunakan kreativitas untuk meningkatkan pencapaian tujuan sebelumnya. Yang selanjutnya nomor 4, berdasarkan kutipan para ahli yaitu Kartika dan Ari 2014 dan Niti Susantro 2010, perkembangan bisnis merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha sehingga usaha dapat tumbuh dan memiliki daya saing. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Selanjutnya, menurut Deti Mega Purnamasari 2011, ada 23 UMKM kuliner di wilayah Kelapa Gading. Untuk sampelnya, peneliti menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30. Jenis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu data subjek. Selanjutnya, untuk sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden wirausaha UMKM. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan studi pustaka, observasi, dan survei. Untuk metode analisis data yang dilakukan yaitu uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji regresi linier berganda, uji T, dan uji F. Selanjutnya, analisis dan hasil pembahasan penelitian. Perhitungan uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dihitung menggunakan SPS berdasarkan tingkat kepercayaan atau degree of freedom dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5%, maka diperoleh nilai R-table sebesar 0,4329. Hasil yang diperoleh memperlihatkan masing-masing variabel, karakteristik wirausaha, modal usaha, dan inovasi terhadap perkembangan bisnis seluruhnya menghasilkan nilai R hitung lebih besar daripada R table. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,600. Dan berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa semua variabel memperoleh nilai Cronbach alpha di atas 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Hasil uji korelasi ganda X1, X2, dan X3 terhadap Y, yaitu diperoleh R sebesar 0,812, yang berarti tingkat hubungan sangat kuat, karena nilainya berada di interval koefisien 0,80 sampai 1. Hasil uji determinasi diperoleh dari R-square yang berasal dari pengkuadratan nilai R, yaitu sebesar 0,832 atau 83,2%, dan sisanya sebesar 16,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi Y, yaitu 5,954 konstanta, 0,276 X1, 0,348 X2, dan 0,632 X3. Hasil uji T variabel X1 memperoleh signifikansi 0,028 yang lebih kecil dari 0,05, dan T hitungnya sebesar 2,372 lebih besar daripada T table 2,0930. Hasil uji T variabel X2 terhadap variabel Y memperoleh signifikansi 0,024 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung sebesar 2,449 lebih besar dari 2,0930. Hasil dari uji T variabel X3 terhadap variabel Y memperoleh signifikansi 0,005 lebih kecil daripada 0,05 dan T hitungnya sebesar 3,188 lebih besar dari 2,0930. Hasil uji F variabel X1, X2, X3 terhadap Y memperoleh F hitung 101,297 yang lebih besar daripada F table 2,667. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel karakteristik wirausaha X1 terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading. Yang kedua, terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel modal usaha X2 terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel inovasi X3 terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang keempat, karakteristik wirausaha, modal usaha, dan inovasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, para pelaku UMKM diharapkan bisa meningkatkan keberanian dalam hal berinovasi pada hal-hal baru, seperti menciptakan menu-menu baru atau membuat variasi dari menu yang sudah ada. Yang kedua, sebagian pelaku UMKM kesulitan dalam hal mendapatkan modal, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu dalam hal finansial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perkembangan UMKM. Yang terakhir, kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti motivasi wirausaha, strategi pemasaran, dan kepemimpinan transformasional yang sekiranya dapat memperkuat penelitian ini. Demikian presentasi skripsi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.